Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya sedikit akan bincang tentang kondisi mungkin anak Anda, baik laki maupun perempuan. Jika anak Anda, atau baik laki atau perempuan, tiba-tiba, entah itu sudah SMA atau sudah kuliah, tiba-tiba dia tidak mau sekolah. Tiba-tiba dia tidak mau kuliah dan tidak tahu penyebabnya. Jadi waktu ditanya justru malah bingung. Jadi sahabat bahagia, ingat ini adalah merupakan contoh kasus-kasus yang banyak di lapangan yang lagi saya tangani. Kenapa seperti itu? Ternyata anak-anak ini yang tiba-tiba tidak mau sekolah, tiba-tiba malas baik sekolah ataupun kuliah, itu karena efek dari trauma pada waktu masa kecil. Nah, trauma apa Dokter Edi? Nah, kadang-kadang orang tua itu tidak sadar pada waktu mendidik anaknya di waktu SD, SMP. Tidak sadar maunya orang tua seperti ini. Kalian seperti ini, jadi ini. Jadi anak itu kayak dipaksa. Karena pada waktu itu mereka masih kecil, sehingga mereka juga nurut begitu aja. Tapi memorinya dia, rasa marahnya dia, rasa dendamnya dia masih disimpan. Nah ingat, kalau mereka, anak-anak itu kalau sudah mulai besar, tumbuh, dan mulai kuliah, mulai bisa berdiri sendiri, maka dia akan berontak. Selain berontak, mereka tanpa sadar atau di bawah sadarnya ada sesuatu yang ngeblok mereka bahwa mereka tidak bisa apa-apa dan maunya berhenti begitu aja. Makanya ingat, jangan sampai mendidik anak kita terlalu keras. Kita jangan mendidik anak terlalu dipaksa. Untuk jadi apa? Untuk jadi apa? Biarkan. Kita ini sebagai orang tua hanya mensupport dan mendoakan anak-anak kita. Bukan memaksa dengan rasa takut-takutin atau apalah. Ingat, zaman sekarang orang tua mendidik jangan disamakan pada waktu zaman dahulu. Karena anak-anak sekarang sudah mulai pandai dan pintar-pintar. Sahabat bahagia, banyak sekali saya menangani kasus-kasus seperti ini. Ada lagi yang tiba-tiba kuliahnya sukses, ternyata tiba-tiba mau berhenti kuliah. Jangankan sampai berhenti kuliah, ada yang seorang profesi S1 kuliah sudah mau lulus, ya, ini ngambil S2 mau lulus, tinggal sedikit aja, tiba-tiba dia merasa bodoh, merasa tidak bisa apa-apa dibanding teman-temannya lain. Ternyata apa? Beliau, saya tanya, akhirnya saya rutut, kenapa masuk S2? Ternyata dipaksa oleh suaminya. Jadi hati-hati ya, pemaksaan akan mengakibatkan sesuatu yang jelek di kemudian hari. Karena apa? Tidak sesuai. Mau karena terpaksa. Hati-hati, kita sebagai orang tua, bicara kita, perlakuan kita terhadap anak-anak kita, terutama dimulai kecil, yaitu mulai SD, SMP, karena itu menjadi trauma buat anak-anak kita. Bagaimana cara ngobatinya? Cara ngobatinya harus ada orang ketiga yang bisa membantu. Nanti ngobatinya bisa dengan cara hipnoterapi, bisa dengan cara dikombinasi dengan cara energi spiritual. Dan ingat, Bapak Ibu sekalian yang melihat video ini, tidak boleh egois. Ternyata pada waktu di terapi ada keterlibatan kedua orang tua yang menyebabkan anaknya seperti ini, maka mau tidak mau orang tua juga wajib dan harus diterapi. Jadi bukan hanya anaknya, yaitu untuk merilis traumanya, juga orang tua untuk memperbaiki emosinya. Kenapa? Karena antara orang tua dan anak ini sangat dekat sekali hubungannya, frekuensinya sangat dekat, vibrasinya sangat dekat. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik. Pesan saya, hati-hati kalau mendidik anak, jangan sampai dipaksa, tapi diarahkan dan disupport serta didoakan. Mudah-mudahan sedikit tip dari saya ini bisa bermanfaat. Next saya akan berbagi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.